Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Denta Tama. Selamat datang di podcast Klinik Utama Denta Tama. Ruang untuk berbagi cerita, ilmu, pengalaman seputar kesehatan. Nah, saya Bidan Heni. Saya akan menemani sahabat Denta Tama untuk menyaksikan podcast pada hari ini. Kesehatan bayi baru lahir adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang tua. Salah satu kondisi yang sering kali tidak disadari, namun dapat berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hipotiroid kongenital. Mungkin sahabat Denta Tama sebagian besar belum mengetahui apa itu hipotiroid kongenital. Nah, jika tidak terdeteksi secara dini, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak. Oleh karena itu, screening dini sangat diperlukan agar bayi mendapatkan penanganan secara tepat waktu. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang spesial tentunya di hari ini. Beliau adalah Dr. Abdullah Abbas, SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinis di Klinik Utama Denta Tama. Langsung saja sambut beliau, Dr. Abbas. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Selamat datang di podcast kami, dok. Iya, terima kasih. Iya. Dokter, hari ini puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Senang sekali melihat Dokter Abbas mau datang ke podcast kami. Ini kali keduanya ya, Dok ya? Iya, kali sebagai kedua. narasumber di podcast kami ya. Siap. Terima kasih ya, Dok ya. Dokter hari ini walaupun puasa tapi tetap sehat dan segar. Semangat. Semangat ya, Dok ya. Oh, jadi kita semua jadi semangat, Dok, ini puasanya. Ya. Ya. Pak Dokter, bisa sapa-sapa dulu sahabat Denta yang di rumah? Halo sahabat Denta semuanya, saya Dr. Abbas, spesialis patologi klinik. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang hipotiroid kongenital. Mungkin nanti lebih banyak dari sisi patologi klinik, karena tentunya untuk membahas satu penyakit itu nanti ada beberapa spesialistik yang berperan. Jadi untuk mungkin lebih ke patologi klinik gitu ya. Terima kasih dokter sudah mau menyapa sahabat Denta Tama yang di rumah. Terima kasih juga ya dok sudah meluangkan waktunya ya. Ya. Nah sahabat Denta, yuk kita mulai diskusi pada hari ini. Nah dok, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh ya dok ya, bisa nggak sih dok dijelaskan dulu apa sih itu hipotiroid kongenital? Oh ya, baik. Jadi hipotiroid kongenital itu ada dua kata ya Mbak, ada hipotiroid dan kongenital. Kalau hipotiroid itu suatu kondisi di mana seseorang, dalam hal ini bayi itu mengalami kurang hormon tiroid. Jadi kekurangan hormon tiroid itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik itu secara anatomis atau secara metabolisme. Jadi mungkin dari pembentukan hormon tiroid sendiri, kemudian dari proses akibat kekurangan yodium. Kalau anatomis itu bisa dari pembentukan atau hormon tiroidnya itu tidak terbentuk atau terbentuk tapi tidak normal. Jadi dia ada tapi fungsinya tidak berjalan dengan baik. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian kalau kongenital sendiri itu bawaan lahir. Jadi kalau hipotiroid kongenital itu kondisi kekurangan hormon tiroid yang dibawa sejak lahir. Yang paling banyak itu terjadi karena dia pembentukan kelenjar tiroid yang tidak sempurna. Artinya bisa tidak terbentuk sama sekali atau terbentuk tapi fungsinya kurang maksimal seperti itu. Gitu ya dok. Bisa ya dok terjadi pada itu terjadi semua pada bayi? Ya. Jadi kalau angka kejadiannya sendiri itu secara global itu dari 1:2000 sampai 1:4000 kelahiran. Jadi artinya dari 2000 sampai 4000 kelahiran itu ada satu. Kalau di Indonesia sendiri angkanya kurang lebih 1:2700-an. Jadi ada dari 2700 bayi yang baru lahir itu satunya mengalami hipotiroid kongenital. Oh gitu ya. Cukup serius sekali ya dok ya ternyata ya. Nah dok, kalau begitu mengapa screening hipotiroid kongenital ini itu penting? Nah jadi gini Mbak, hormon tiroid itu fungsinya itu
sangat penting untuk tubuh dari semua sel. Jadi mulai sel otak, terus sel jantung, sel-sel di usus untuk melakukan fungsinya itu semuanya butuh hormon tiroid. Apalagi untuk bayi baru lahir seperti itu. gitu Jadi kalau memang bayi baru lahirnya itu mengalami hipotiroid kongenital, maka fungsi-fungsinya itu akan terganggu. Lah yang paling utama itu adalah pembentukan atau pertumbuhan dari otak. Makanya kalau misalkan bayi itu kan ada golden period untuk pembentukan dan perkembangan dari sel saraf ya. Kalau di golden periodnya itu dia kekurangan hormon tiroid, otomatis pembentukan dan perkembangannya itu kan kurang maksimal, sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau kita terlambat mendiagnosis hipotiroid kongenital itu yang ditakutkan anaknya menjadi, mohon maaf, idiot seperti itu. Jadi yang paling takutkan kalau misalkan anak idiot itu jadi nanti semakin dewasa kan ya mohon maaf, jadi artinya fungsi dari sosialnya itu juga terhambat, jadi tidak sesuai dengan pertumbuhan yang sesuainya. Itu yang paling penting di situ. Jadi perlu atau penting sekali dilakukan screening hipotiroid, dan itu nanti ada jangka waktunya yang di golden time-nya itu ada waktunya seperti itu. Iya. Jadi screening ini kan dilakukan semua bayi baru lahir ya dok ya. Sekarang kelihatannya sudah protap ya dok ya. Ya sekarang sudah dari protap. Dinas itu ya. Sebenarnya itu sejak tahun 2016 Mbak itu sudah dicanangkan dari lama, tapi waktu itu masalah pembiayaan. Dan sekarang sepertinya semuanya sudah wajib melakukan screening hipotiroid kongenital karena tadi masalah pentingnya hal harus tersebut. Screening dini ini ya dok ya. Nah bagaimana dok proses screeningnya ini dilakukan? Jadi gini, proses screeningnya itu paling baik diambil itu pada 48 jam sampai 72 jam pertama setelah lahir. Ya, itu paling baik di situ. Kenapa enggak lebih awal? Karena kalau misalkan di 24 jam pertama itu dia masih membawa TSH dari ibunya. Jadi makanya hormon tiroid dari ibunya. Makanya nanti belum akurat bisa positif tapi positif palsu. Itu juga. Terus kemudian setelah, kalau misalkan di rumah sakit kadang-kadang bayi itu kan segera dipulangkan, yaitu ada toleransi dimulai dari 24 jam itu boleh, tapi paling bagus itu di 48 sampai 72 jam, maksimal 14 hari. Kenapa? Karena gini, kalau semakin kita telat mendiagnosis, men-screening itu, jadi ini kan istilahnya screening itu untuk uji saring. Kalau kita menyaring dari 2.700 kelahiran, misalkan dapat 1 gitu, itu oh berarti ini hipotiroid, kita nanti bisa memberikan intervensi ke bayi tersebut, dan bayi tersebut nanti setelah diberikan intervensi dia perkembangan dan pertumbuhannya seperti bayi normal pada umumnya gitu. Jadi ada golden period. Jadi ketika di usia 48 sampai 72 jam harapannya nanti diambil. Nah, ngambilnya itu simpel sekali sebenarnya kalau untuk bayi baru lahir. Jadi nanti di tumit bayi, mungkin bisa nanti dilihat di gambar ini ya. Jadi di lateral tumit bayi itu nanti kita bersihkan dulu. Jadi dibersihkan, terus nanti di latarnya kita tusuk sedalam cuma 2 mili. Terus nanti sampel pertama diusap, kemudian dia diteteskan ke kertas saring. Nah, di kertas saring itu nanti ada identitas dan lain sebagainya. Itu nanti ada lubangan juga, dan lubangan itu nanti paling tidak dari tetesan itu harus mengisi 2 lubangan minimal. Dan nanti ada kriteria sampel yang baik, ada yang tidak baik, itu nanti mungkin bisa dilihat di sini. Jadi kriteria sampel yang baik itu lubangannya bagus seperti ini. Nanti kriteria lubangan yang jelek itu mungkin kelebihan sampel atau belum kering sudah dikirim, itu nanti ada juga di sini. Jadi setelah diambil nanti dari kertas saring itu dikeringkan, kemudian setelah kering dikirim ke lab rujukan. Nah, itu nanti, jadi dalam hal ini kalau di istilah di patologi klinik itu kan ada fase pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi fase pre-analitik ini menentukan, jadi 48 sampai 50% kesalahan itu paling banyak di fase pre-analitik ini. Jadi ketika dari mulai persiapan sampai dengan sampel itu dikirimkan, sampai dengan sampel itu nanti di running di alat itu, justru di sini yang sebenarnya titik yang harus kita perhatikan juga. Jadi mulai dari hari tadi, kemudian cara pengumpulan sampel tadi, dan bagaimana sampel yang baik itu juga harus kita perhatikan. Dan itu sebenarnya simpel karena hanya menusuk, kemudian meneteskan ke kertas saring, dan kertas saring nanti kita kirimkan, kemudian kita keringkan dan kita kirimkan seperti itu.
Soalnya memang hasilnya itu harus akurat ya Dok Iya, ya, karena kan pengaruh sekali itu nanti untuk ke depannya. Nah, berarti prosesnya itu cukup sederhana ya Dok ya, tapi memang benar-benar harus dicermati dan diteliti ya. Setiap prosesnya seperti itu, jangan sampai ada kekeliruan atau bagaimana ya Dok ya, karena ini kan screening dini, nanti kan bisa mempengaruhi untuk tindakan medis selanjutnya. Nah, apakah ada faktor resiko tertentu Dok yang membuat bayi itu lebih rentan mengalami hipotiroid ini? Kalau faktor risiko tersendiri itu sebenarnya tidak ada, tapi kita bisa mengelompokkan jadi dua. Jadi kejadian hipotiroid itu ada yang endemis, jadi pada kondisi-kondisi atau daerah yang kekurangan iodium itu biasanya kan sering terjadi kekurangan tiroid itu bayi juga mungkin mengalami seperti itu. Tapi kalau untuk hipotiroid kongenital sendiri itu kejadiannya insidental, jadi karena mutasi gen. Jadi siapapun bisa terkena, mau pejabat, mau rakyat biasa, jadi tidak memandang. Jadi sosial manapun ya, tidak memandang hal itu gitu. Walaupun mungkin dari kedua orang tuanya tidak ada yang terjadi seperti itu, bisa jadi Dok? Bisa jadi. Oh iya. Kalau boleh tahu Dok, itu kenapa Dok? Apa memang itu dari gennya atau bagaimana? Ya tadi itu dari pembentukan kelenjar tiroidnya tadi itu kan ada yang tidak terbentuk, jadi ada mutasi, terus kemudian ada yang sampai tidak terbentuk, ada yang terbentuk tapi letaknya tidak pada tempatnya di depan sini, sehingga fungsinya juga akhirnya tidak optimal seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi meskipun tidak ada riwayat keluarga atau faktor resiko yang terlihat, tetap saja ya Dok ya bisa ada bayi yang mengalami hal tersebut nih. Nah, kalau misalnya Dok, seorang bayi itu sudah terdiagnosis hipotiroid kongenital, bagaimana cara pengobatannya Dok? Ya, jadi gini, tadi kan setelah kita kirimkan ke lab rujukan, itu nanti orang tua itu kan mendapatkan hasilnya. Jadi kalau di atas 20 berarti curiga hipotiroid. Kalau rate-nya sendiri tuh berapa tuh Dok? Kalau rate normalnya kalau hasil kalau untuk screening hipotiroid itu di atas 20. Di atas 20. Kalau di bawah 20 dikatakan dia normal. Jadi mungkin ibu atau orang tua tidak segera mendapatkan hasilnya atau dikabari dari fasilitas kesehatan setempat. Tapi kalau di atas 20 itu biasanya nanti harus ada tes konfirmasi. Jadi nanti dilakukan tes konfirmasi, dilakukan pemeriksaan TSH sama FT4. Kalau TSH-nya naik dan FT4-nya turun berarti dia konfirm mengalami hipotiroid kongenital. Kalau sudah seperti itu nanti dari dokter spesialis anak itu akan membuat program untuk istilahnya terapi suli hormon, jadi pengganti hormon, karena dia tidak bisa membentuk hormon sendiri, jadi diberikan hormon dari luar. Nah nanti ada dosis-dosis tertentu yang diberikan oleh dokter spesialis anak seperti itu. Dan itu pengobatannya seumur hidup Mbak. Iya. Tidak ada batas waktunya gitu? Nah, karena dia tidak bisa membentuk, akhirnya ya harus minum obat seumur hidup. Dan itu nanti ada istilahnya monitoringnya dari bayi itu setiap ada yang 2 minggu, nanti semakin dewasa kalau sudah stabil nanti bisa setiap 4 minggu atau tiap 2 bulan, bahkan nanti kalau misalkan sudah dewasa tiap 6 bulan, ada seperti itu ya. Karena ada yang tidak sempurna itu ya Dok, jadi memang harus seumur hidup ya. Wah, semakin cepat ya terapi dimulai semakin baik ya Dok ya hasilnya nggih. Wah, banyak sekali informasi yang bermanfaat pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Abbas atas waktu dan penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Dentatama tentunya ya, Dok ya. Nah, apakah ada tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh orang tua jika bayinya memiliki hipotiroid kongenital? Ya. Mungkin saya luruskan dulu. Jadi gini, kalau sudah ada tanda dan gejala, itu berarti kita sudah terlambat, Mbak. Karena 95% itu bayi yang baru lahir itu dia tidak, yang mengalami hipotiroid kongenital itu dia tidak punya gejala atau tanda apapun. Dan nanti kalau misalkan sudah terlambat lebih dari 1 bulan itu baru muncul kadang bayi malas nyusu, terus dia kelihatan lemah seperti itu juga harus waspada. Atau mungkin kuning tapi kuningnya berlanjut sampai lama gitu, ditarik yang lama seperti itu. Kalau semakin lama dibiarkan lagi nanti
yang muncul itu kayak kulitnya jadi kering bersisi, anaknya itu tonus ototnya, jadi ototnya itu lemah seperti itu. Terus kemudian kayak kalau orang Jawa bilang di pusarnya itu bodong gitu ya, kalau orang Jawa gitu seperti ya, Bu. itu, ada yang seperti itu. Terus lidahnya itu kayak lidahnya besar, itu seperti itu juga harus hati-hati. Kalau sudah seperti itu sebenarnya kita sudah terlambat, Mbak. Sudah terlambat penanganannya. Iya, gitu. Bahkan dikatakan gini, kalau setelah 1 bulan itu kita telat mendiagnosisnya, itu setiap 1 bulan itu IQ anak turun 10 sampai 15 poin. Jadi ibaratnya kalau IQ normal itu 100 dewasanya, kalau kita terlambat dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan baru diagnosis, jadi turun 10. Jadi kan istilahnya 10 sampai 15, jadi 75 sampai 10 sampai 15 berarti 85 sampai 90. Kalau terlambat lagi 3 bulan, berarti itu kan turun lagi. Jadi kalau di bawah 70 kan idiot, Mbak, Iya, kasihan gitu. juga ya, Iya, borderline 80, jadi makanya harus segera gitu. Berarti Jangan menunggu penting ya. gejala tanda itu ada. Kalau ada tanda dan gejala itu berarti sudah terlambat. Ini seperti itu. Berarti makanya pentingnya itu Iya, screening dini itu iya. ya, Dok ya. Dan sekarang memang sudah diwajibkan ya, Dok. Iya. Bayi baru lahir harus cek itu nggih. Iya. PSH itu nggih. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Dokter ini. Apakah hipotiroid kongenital bisa sembuh total dengan pengobatan? Sembuh ini dalam artian apakah gini dulu, kalau dikatakan sembuh terus kita tidak minum obat, ya tidak. Tapi kalau kita kontrol nanti kadar tiroidnya, kadar hormon tiroidnya itu normal, dia bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya orang normal. Itu bisa. Tapi kalau sembuh harus tidak minum obat karena tadi dia memang tidak bisa memproduksi hormonnya, jadi harus ada hormon dari luar seperti itu. Jadi ya harus tetap minum obat terus. Tapi nanti untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangannya anak itu menjadi seperti layaknya orang normal. Jadi nanti kalau dewasa juga jadi seperti orang normal, bekerja seperti orang normal juga bisa seperti gitu itu. Ya. Iya. Makanya itu diperlukan minumnya obat sampai seumur hidup itu ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter. Apakah ibu hamil bisa melakukan pencegahan agar bayinya tidak terkena hipotiroid kongenital? Kalau dalam hal hipotiroid kongenital dalam hal anatomi tadi itu memang ya itu insidental ya, Mbak. Jadi siapapun bisa terkena. Jadi tidak ada faktor risiko predisposisi tertentu. Tapi untuk kalau misalkan ibunya hamil ini sudah punya riwayat penyakit yang kaitannya dengan hormon tiroid, itu memang harus dikonsultasikan ke dokter terkait karena ada beberapa misalkan kayak antibodi anti tiroid itu dia bisa melewati barrier dari sawar bayi itu, jadi dia bisa masuk ke bayi, jadi dia juga bisa mempengaruhi ke bayinya. Jadi ya untuk kondisi orang tua yang juga mengalami kondisi hipotiroid atau ada penyakit-penyakit yang kaitannya dengan hormon tiroid itu juga sebaiknya konsultasikan ke dokter terkait. Oh gitu ya. Jadi pentingnya itu menceritakan riwayat kesehatannya si ibu itu juga penting juga ya, Dok ya. Nanti kan untuk pengaruh ke tindakan medis keselanjutannya itu. Nggih. Nah Pak Dokter, ada satu pertanyaan lagi nih Dok. Ini sahabat Dena semangat sekali nih untuk bertanya ini Dok. Soalnya begitu penting banget ini ya Dok ya, harus diketahui ya. Nah ini ada yang bertanya Pak Dokter. Kalau seandainya itu anak itu atau bayi itu sudah terjadi timbul tanda dan gejala yang tadi dijelaskan sama Pak Dokter itu kan termasuk keterlambatan. Nah itu bisa nggak dikejar Dok dengan pengobatan tertentu? Baik, kalau tadi sudah jelaskan kalau sudah terdiagnosis, kalau sudah ada tanda dan gejala itu berarti dia sudah terlambat. Tapi dalam hal ini terlambat itu kan lebih baik dari tidak sama sekali, gitu. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau kita terlambat 1 bulan, IQ turun 10 sampai 15 poin. Kalau misalkan kita mendiagnosis di usia 3 bulan, dibanding dengan usia 4 bulan, itu tentunya itu kan nanti akan berpengaruh terhadap bayinya. Jadi ketika kita terdiagnosisnya sudah di usia 4 bulan katakanlah, masa terus kita mau tidak mengapa-ngapain. Nah itu nanti kan justru kondisinya kan lebih semakin memperburuk gitu. Jadi makanya harus tetap kita berikan terapi, walaupun nanti outcome-nya itu ya mohon maaf tidak sama persis dengan orang normal, tapi paling tidak kan ketinggalannya tidak semakin jauh. Mungkin seperti itu. Walaupun beda penanganannya kalau dilakukan sedini mungkin ya. Jadi yang paling baik memang tadi screening dilakukan
di 48 sampai 72 jam sehingga dia tidak terlambat sampai dengan 14 hari paling baik, malahan nanti hasilnya sudah kita bisa konfirmasi, segera diganti terapi suli hormon, pertumbuhan dan perkembangannya bisa jadi optimal seperti itu. Jadi seperti layaknya anak atau orang-orang yang biasa gitu yang tanpa kelainan tersebut. Ini seperti itu, Mbak. Wah, bagaimana sahabat Ditatama dengan penjelasan Dr. Abbas? Cukup menarik dan bermanfaat bukan sahabat Ditatama? Nah, tidak terasa nih, kita sudah memasuki di penghujung episode pada podcast pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Abbas atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin Dr. Abbas ingin memberikan tips, pesan, atau saran untuk sahabat Ditatama yang di rumah? Untuk sahabat Denta sekalian, tetap selalu jaga kondisi, baik ketika terutama ketika sedang hamil untuk ibu-ibu. Jadi selalu jaga kondisi, nutrisi yang cukup, terus kemudian suplemen yang cukup, dan ketika nanti sudah lahir harapannya agar punya keturunan juga yang sehat-sehat gitu ya. Jadi semoga tidak sampai terjadi hal seperti, harapannya seperti itu. Tapi kalaupun memang terjadi hal seperti ini, segera ya, atau apalagi sekarang semuanya sudah dimandatori sama pemerintah untuk melakukan ini. Jadi jangan takut, segera ketahuan, segera dapat terapi, harapannya segera sembuh lah itu. Itu dia episode kita pada hari ini tentang screening hipotiroid kongenital. Ini sangat informatif ya sahabat Ditatama dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Abbas atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu waspada dalam menghadapi situasi darurat. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Dentatama, kami menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda dan keluarga agar tetap sehat. Klinik Utama Dentatama memiliki layanan konsultasi dokter umum dan spesialis untuk penanganan berbagai penyakit yang mungkin dialami oleh sahabat Denta di rumah. Ada juga pemeriksaan laboratorium lengkap. Nah, tentunya pasti penanggung jawabnya Dr. Abbas. Nah, iya kan dok? Yes. Gimana sahabat Denta, Dr. Abbas kita, dokter patologi klinik di Klinik Utama Dentatama. Beliau siap untuk menangani pemeriksaan laboratorium di Klinik Utama Dentatama. Nah, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi lebih lanjut dan menantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Dentatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.